Halo sahabat Lalajo Film, semoga sehat-sehat kalian semua ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Gampang Cuan. Simak filmnya ya guys. Pria ini bernama Sultan. Dia sekarang berada di Jakarta dan sedang video call sama keluarganya yang berada di Sukabumi. Terlihat bahwa Sultan sedang menelepon ibu dan dua orang adiknya. Yang perempuan bernama Bilqis dan yang laki-laki bernama Aji. Aji berkata kepada Sultan atas keinginannya untuk melanjutkan kuliah selesai sekolah SMA dan berharap semua biayanya Sultan yang menanggung. Tentu saja Sultan memberikan harapan kepada Aji untuk bisa kuliah. Tapi Sultan meminta waktu kepada Aji sampai uang di kantornya cair baru dia bisa membiayai kuliah Aji. Setelah selesai melakukan video call, ternyata Sultan selama ini telah berbohong kepada keluarganya. Dia ternyata hidup miskin di kota. Malahan dia dikejar-kejar rentenir karena banyak hutangnya. Lalu Sultan pun bergegas pergi ke tempat kerjanya dengan terburu-buru. Sesampainya di sana, Sultan malah dimarahin oleh atasannya dan langsung dipecat karena dia tidak disiplin bekerja alias sering terlambat. Walhasil, Sultan pun harus pergi dari tempat kerjanya dan menjadi pengangguran. Lalu dia pun bertemu dengan Ucup si tukang parkir temannya dan menceritakan hari sialnya itu. Dengan kata-kata motivasi, Ucup memberikan nasihat kepada Sultan agar tetap berjuang demi membiayai keluarganya di kampung. Sementara itu, Bilqis sedang berbicara dengan temannya Nabila yang dimana dia membujuk temannya itu supaya Bilqis bisa ikut bekerja dengannya di Jakarta. Nabila mengaku saat ini sedang bekerja di perusahaan skincare yang bergaji tinggi, tapi Nabila bisa mengajak Bilqis hanya apabila dia sudah mendapatkan restu dari ibunya. Karena ibunya pasti tidak mengizinkan Bilqis untuk ke Jakarta, maka Bilqis pun membujuk Pak Is sebagai kerabat ibu supaya bicara dengan ibunya atas keinginannya itu. Awalnya Pak Is enggan, tapi akhirnya Pak Is mau mencoba membujuk ibunya Bilqis supaya bisa mengizinkan Bilqis untuk bekerja di Jakarta. Lalu di malam harinya, Pak Is mencoba menemui ibu dan langsung membujuknya agar mengizinkan Bilqis untuk bekerja di Jakarta bersama temannya. Akan tetapi, respon dari ibu malah kurang baik. Dia masih belum bisa mengizinkan Bilqis untuk bisa bekerja di Jakarta karena khawatir akan terjadi sesuatu kepada Bilqis. Tapi dengan negosiasi yang ketat, Pak Is terus membujuk ibu. Karena dengan berangkatnya Bilqis ke kota, bisa jadi dia bisa mengikuti kesuksesan kakaknya di sana. Dan kehidupan keluarga akan lebih sejahtera. Akhirnya, dengan hati yang bimbang, ibu pun memperbolehkan Bilqis untuk merantau ke kota. Dan memberikan nasihat supaya Bilqis bisa menjaga diri selama hidup di Jakarta. Sebelum Bilqis pergi ke Jakarta, Pak Is menitipkan amplop agar bisa disampaikan kepada Sultan apabila Bilqis sudah bertemu di sana. Besok harinya Bilqis pun berangkat ke Jakarta dan akhirnya tiba di kantor yang pernah kakaknya ceritakan. Bilqis pun langsung masuk ke dalam kantor untuk mencari Sultan, karena Sultan pernah berkata bahwa dia pemilik kantor tersebut. Karena Bilqis masuk ke dalam kantor dan membuat kerusuhan, akhirnya dia pun diusir keluar dari kantor. Kebetulan saat itu Bilqis bertemu dengan Ucup dan bertanya kepada Bilqis mau cari siapa. Lalu Bilqis berkata bahwa dia mencari Sultan pemilik perusahaan ini. Ucup pun akhirnya tahu bahwa yang dicari oleh Bilqis adalah Sultan yang miskin, bukan Sultan pemilik perusahaan. Lalu Ucup pun membawa Bilqis ke tempat di mana Sultan ngontrak. Sementara itu, di kontrakan Sultan sedang pusing karena saat itu dia sekarang menganggur dan sedang mencari lowongan kerja di HP-nya. Saat itu, tiba-tiba Bilqis datang. Tentu saja membuat Sultan menjadi kaget setengah mati. Kontan saja, Bilqis merasa kaget dan marah. Dikarenakan kehidupan Sultan di Jakarta ternyata blangsak. Jauh dari apa yang telah dia katakan kepada keluarganya.
Karena selama ini Sultan berbohong menjadi orang sukses. Saat Sultan akan menjelaskan apa sudah terjadi pada dirinya, tiba-tiba datang sekelompok rentenir yang akan menagih Sultan. Sultan pun langsung mengambil langkah 1000 sambil mengajak adiknya Bilqis. Sultan dan Bilqis bersembunyi dari para debt collector tersebut. Akan tetapi Ucup dengan polosnya malah memberitahukan lokasi Sultan bersembunyi. Sultan mengaku bahwa dia berhutang sebanyak 12 juta yang ternyata uang itu untuk dikirim kepada keluarganya di kampung. Di saat yang bersamaan, Pak Is tiba-tiba menelepon Sultan dan berkata bahwa almarhum ayahnya sebenarnya memiliki hutang yang sangat besar, yaitu sebanyak 300 juta rupiah dengan menjaminkan rumah yang ditempati oleh ibu dan adiknya saat ini. Dan apabila tenggang waktu 3 bulan Sultan belum bisa membayar hutang tersebut, maka bank akan melelang rumahnya itu. Mendengar informasi tersebut, mereka pun ribut saling menyalahkan. Karena kegaduhan yang ditimbulkan, rentenir pun mengetahui persembunyian mereka. Akhirnya dengan sangat terpaksa, Sultan menyerahkan barang-barang yang ada di kontrakannya untuk disita oleh rentenir. Atas situasi yang sedang terjadi, Sultan mencoba membuat adiknya tenang dengan berjanji bahwa dia akan melunasi semua hutang almarhum ayahnya supaya rumahnya tidak jadi dilelang. Teringat akan temannya Nabila, Bilqis langsung menelpon dan menanyakan tentang pekerjaannya yang pernah dimintanya waktu itu. Ternyata Sultan mengetahui tempat di mana Nabila bekerja, karena waktu itu dialah yang mengantar Nabila ke tempat kerjanya saat mau interview. Akhirnya mereka pun sampai di tempat di mana Nabila bekerja. Akan tetapi Bilqis merasa heran karena lokasi saat itu adalah tempat pijat bukan perusahaan skincare. Ternyata apa yang dikatakan Nabila tentang pekerjaannya di perusahaan skincare adalah bohong. Dia sebenarnya bekerja di Panji Pijat Plus Plus dan menjadi terapis di sana. Kecewa dengan kebohongan Nabila, Bilqis pun marah kepada Nabila dan berkata mendingan berjualan nasi bungkus saja daripada kerja kayak begini. Sekembalinya di kontrakan mereka pun beristirahat. Dikarenakan tidak ada makanan dan merasa lapar, Sultan pun memilih makan obat biar cepat tidur dan melupakan rasa laparnya. Sedangkan Bilqis, dengan perasaan yang bimbang, dia akhirnya menelpon kembali Nabila untuk bisa bekerja di panti pijat. Tapi Nabila mengajukan syarat hanya ingin bekerja memijat saja tanpa adanya plus-plusnya. Keesokan harinya, seperti biasa Sultan bangun kesiangan, padahal hari itu dia ada interview di suatu perusahaan tempat dia melamar. Akan tetapi di saat proses interview, Sultan tidak lolos alias ditolak bekerja dikarenakan CV yang diberikannya palsu. Dan ketika ditanya, gaji malah ingin disamakan dengan manajer HRD. Mau gaji berapa? Samain aja sama bapak. Dan akhirnya Bilqis pun mulai bekerja sebagai terapis di panti pijat di mana Nabila bekerja. Mendapatkan pelanggan pertama yang bernama Evan. Bilqis selagi memijat ditawari pekerjaan lain oleh Evan, yaitu menjadi pacar sewaan. Akan tetapi Bilqis langsung menolak mentah-mentah tawaran Evan. Karena melihat Evan yang memiliki gelagat dan Victor alias pikiran kotor, Bilqis memberikan pelajaran kepada Evan. Karena berlaku kasar terhadap pelanggan, hari itu juga Bilqis langsung dipecat dari kerjanya. Padahal baru masuk dia. Bingung apa yang harus dilakukan karena butuh uang, Bilqis pun menghampiri Evan dan menerima tawaran dari Evan untuk menjadi pacar sewaan. Evan pun memberikan uang 2 juta rupiah kepada Bilqis sebagai kompensasi. Di kontrakan, Sultan akhirnya mengetahui kalau ternyata Bilqis bekerja di panti pijat. Tentu saja Sultan merasa kecewa. Sultan pun langsung ke tempat panti pijat di mana Bilqis bekerja. Resepsionis memberitahukan Sultan bahwa emang bekerja di sana, dan hari itu juga dia dipecat dan dibawa oleh pelanggan yang dipijat olehnya. Tentu saja Sultan pun berpikiran negatif tentang apa yang dilakukan oleh Bilqis. Di tempat lain, Bilqis yang berpenampilan cantik sedang berada di suatu tempat sebagai pacar sewaan Evan.
Evan memperkenalkan Bilqis sebagai pacarnya kepada teman-temannya saat itu. Di sana Evan sedang memamerkan penghasilannya kepada teman-temannya. Dia mendapatkan uang yang sangat banyak, yaitu sebesar 150 juta dari hasil jual beli saham. Dan Bilqis pun melongo melihat penghasilan Evan yang besar. Dengan polosnya, Bilqis bertanya tentang penghasilan Evan yang besar itu bagaimana cara mendapatkannya. Terkesan bahwa Bilqis tidak memperlihatkan pacarnya Evan. Tentu saja sikap Bilqis mengundang kecurigaan teman-temannya Evan bahwa Bilqis emang bukan pacarnya Evan. Untuk membuktikan bahwa Evan emang pacaran dengan Bilqis, maka teman-temannya Evan menyuruh mereka untuk berciuman. Karena terdesak, Evan mencoba mencium Bilqis. Walhasil, bogem mentah mendarat di wajahnya Evan. Saat Sultan bertemu dengan Bilqis di kontrakan, Sultan menasehati Bilqis agar dia jangan menjadi wanita murahan yang bisa diajak pria sembarangan. Tapi Bilqis menepis bahwa dia juga sebagai cewek yang punya harga diri dan bisa menjaga kehormatannya. Dan dia memperlihatkan uang yang dia dapat kepada Sultan dengan cara yang halal. Di tengah perbincangan kedua saudara itu, tiba-tiba Ucup datang bersama Aji yang sengaja menyusul dua kakaknya ke Jakarta. Sontak saja Aji merasa kecewa karena selama ini Sultan telah berbohong kepada keluarganya yang berada di kampung. Aji pun langsung mencoba menelepon ke ibu dan akan melaporkan tentang kondisi yang sebenarnya bahwa kakak-kakaknya pada belangsak hidup di kota. Langsung saja mereka berdua mencegah Aji dengan merebut HP-nya dan take down Aji. Lalu setelah keadaan mulai tenang, Sultan membujuk Aji supaya tidak melapor ke ibu dan akan memberikan uang 2 juta rupiah untuk daftar kuliah Aji. Yang dimana uang itu hasil dari Bilqis berperan sebagai pacar sewaan. Dan Bilqis pun manyun dibuatnya. Lalu Bilqis menceritakan tentang kejadian waktu bersama Evan, di mana Bilqis melihat penghasilan yang didapat Evan sebanyak 150 juta per bulan. Mendengarkan cerita itu, Sultan pun tertarik dan meminta Bilqis untuk mengenalkan dirinya kepada Evan. Lalu esok harinya, Bilqis dan Sultan langsung menemui Evan di tempat kerjanya dan memintanya mengajari bermain saham. Bilqis meminta maaf atas kejadian kemarin karena telah mendaratkan tinju di mukanya Evan. Karena Evan emang dasarnya suka pada Bilqis, dia pun menerima permintaan maaf Bilqis. Evan pun lalu mempersilahkan mereka masuk dan mulai mengajari mereka bagaimana bermain saham dengan baik dan benar supaya bisa mendapatkan cuan yang banyak. Ketika mulai belajar, ternyata mereka merasa kesulitan karena bermain saham tidaklah semudah apa yang mereka bayangkan. Lalu Sultan pun menghampiri Evan dan meminta bagaimana caranya supaya bisa menang bermain saham secara cepat. Lalu Evan pun menjelaskan bagaimana bermain saham supaya cepat mendapatkan uang, yaitu dengan mendapatkan timing yang tepat di saat saham harganya turun, dia harus segera membeli saham itu, sehingga saat sahamnya naik maka keuntungan pun didapat dari situ. Untuk bisa mengetahui pergerakan saham apakah naik atau turun, maka jalan satu-satunya yaitu dengan cara mendengarkan pembicaraan para pemegang saham yang besar. Lalu Evan pun memberikan alamat kepada Sultan, di mana para petinggi-petinggi perusahaan terkenal biasa berkumpul dan bermain golf. Setelah mendapatkan informasi itu, Sultan dan Bilqis pun datang ke tempat golf dan meminta pekerjaan di sana. Manajer di tempat golf itu berkata bahwa lowongan yang ada saat ini yaitu memungut bola golf yang jatuh dengan bayaran Rp10.000 per bola. Dengan syarat, jangan berani mendekat kepada orang penting yang sedang bermain golf. Minimal harus jaga jarak sejauh 100 meter. Untuk bisa mendengar percakapan orang penting ini, Sultan mempunyai ide, yaitu dengan menyembunyikan HP-nya di tas golf orang penting supaya bisa merekam apa yang mereka bicarakan. Akan tetapi naasnya, HP yang disembunyikan itu ditemukan dan dibuang ke danau.
Besoknya Sultan dan Bilqis mencoba lagi untuk bekerja memungut bola. Dengan harapan usahanya kali ini berhasil mendengar percakapan orang penting. Akan tetapi manajer di tempat itu malah menyuruh mereka berdua untuk pulang dan meliburkan kerja. Karena pemilik tempat golf ini yang bernama Pak Salim akan datang berkunjung. Mendapatkan informasi itu, Sultan dan Bilqis merasa bahwa ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk mendapatkan info dari Pak Salim karena dia adalah salah satu orang penting yang bisa menentukan naik dan turunnya saham. Lalu Sultan dan Bilqis pun diam-diam mencuri baju dan peralatan golf di tempat itu dan berpura-pura bermain golf sambil berusaha untuk mendekati Pak Salim. Dengan trik jitu dari Sultan dan Bilqis yang berpura-pura tertimpa bola golf yang dipukul Pak Salim, akhirnya mereka berdua bisa mendekati Pak Salim, dan Pak Salim pun mengajak mereka untuk bermain golf bersama. Dari sana, mereka pun mendengarkan percakapan Pak Salim dengan rekannya, sehingga pada saat Bilqis memasukkan bola golf, Pak Salim merasa bahwa itu adalah pertanda. Lalu tanpa ragu lagi, dia membeli saham Boskiu sebesar 500 miliar untuk membantu pasar sahamnya supaya naik. Setelah informasi tersebut didapat, mereka pun langsung mendatangi Evan dan menceritakan tentang saham Boskiu yang bakalan naik dan dipastikan bakalan cuan besar. Akan tetapi, Evan menjelaskan kepada Sultan apabila dia ingin mendapatkan uang 300 juta, batas minimal yang harus dikeluarkan untuk membeli saham di Boskiu yaitu sebesar 150 juta rupiah. Evan lalu menawarkan pinjaman kepada Sultan, dengan syarat Sultan harus membujuk Bilqis agar dia mau menjadi pacarnya Evan. Akan tetapi Sultan menolak mentah-mentah persyaratan dari Evan, karena Sultan tidak mau menjadikan adiknya sebagai jaminan. Sesampainya di kontrakan, Sultan dan Bilqis terlihat lesu dan bingung bagaimana cara mendapatkan uang untuk modal membeli saham. Saat Aji masuk dan melihat peralatan golf yang dibawa oleh Sultan dan Bilqis, dia berkata bahwa peralatan golf itu berharga lumayan, bisa sampai puluhan juta jika dijual. Mendengar hal itu, Sultan dan Bilqis lalu pergi ke rentenir untuk meminjam uang sebesar 50 juta rupiah dengan menjaminkan peralatan golf tersebut. Beruntung, rentenir akhirnya memberikan pinjaman itu karena jaminan peralatan golf itu memang bernilai tinggi jika diuangkan. Setelah menerima uang hasil pinjaman tersebut, Sultan pun langsung depo dan membeli saham Boskiu. Tanpa ragu-ragu lagi, Sultan dan Bilqis membeli saham dengan semua uangnya itu. Setelah menunggu beberapa menit, benar saja mereka mendapatkan profit sebanyak 10 juta rupiah, sehingga jumlah uang mereka menjadi 60 juta rupiah. Kembali di kampung halaman, Pak Is terlihat sedang mengobrol dengan pihak bank yang bernama Bu Wanda, yang berencana untuk melelang rumah milik Sultan sekeluarga. Lalu Bu Wanda memerintahkan Pak Is untuk segera mengosongkan rumah. Tentu saja itu membuat Pak Is bling satan. Karena Pak Is ternyata salah info, dikira tempo waktu 3 bulan, ternyata bank hanya memberikan tempo 1 bulan saja. Dengan perasaan yang tak menentu, Pak Is langsung menghubungi Sultan dan memberi kabar yang ternyata rumahnya itu sudah mau dilelang. Pak Is lalu menyarankan agar ibu supaya berkunjung ke rumah Sultan di kota, supaya ibu tidak mengetahui bahwa rumahnya itu akan dilelang. Sultan pun lalu menelepon ibu dan memberi kabar bahwa Aji sedang sakit. Padahal sebenarnya Aji tertidur karena dipaksa minum obat disebabkan ngamuk ingin kuliah dan mau melaporkan ke ibu. Ibu pun mendengar Aji sedang sakit langsung berkemas dan pergi ke kota Utuk menemui anak-anaknya. Ternyata saat ini saham yang dibeli Sultan nominalnya telah mencapai 100 juta. Ketika Sultan ingin mencairkannya, terdapat peringatan bahwa sahamnya tidak bisa dicairkan dikarenakan saham Boskiu sedang diblokir untuk sementara. Mereka pun panik karena sahamnya tidak bisa dicairkan. Lalu Sultan dan Bilqis pun kembali menemui Evan untuk membereskan masalah sahamnya yang tidak bisa dicairkan. Ternyata menurut Evan saham Boskiu saat ini emang sedang suspend
Dan saham baru bisa dicair setelah menunggu 2-3 hari waktu kerja. Karena ibunya Sultan dan Bilqis sebentar lagi akan tiba, maka Sultan memohon kepada Evan agar meminjamkan rumahnya selama 1 minggu. Evan lalu berkata bahwa dia bisa saja meminjamkan rumahnya dengan syarat Bilqis harus mau menjadi pacarnya. Karena kondisi yang mepet, Bilqis pun menyetujui keinginan Evan, akan tetapi Bilqis berkata dia tidak ingin berpacaran, tetapi harus melewati ta'aruf terlebih dahulu. Kontan saja Evan kegirangan dan bersedia meminjamkan rumahnya itu. Lalu Sultan dan Bilqis menggotong Aji yang masih belum sadar pindah ke rumahnya Evan. Mereka pun langsung berbenah dan memasang foto-foto keluarga mereka agar rumah tersebut terlihat seperti kepunyaan Sultan. Setelah selesai berbenah, ibu pun datang ke rumah dan merasa takjub akan rumah yang luas dan megah. Ibu merasa bangga karena mengira Sultan telah sukses selama merantau di kota. Saat ibu melihat Aji di kamar, Aji terbangun dan langsung mengadu kepada ibu bahwa Sultan sudah berbohong dan hidup miskin di Jakarta. Tapi Sultan pun berdalih kepada ibu bahwa Aji masih sakit dan omongannya pun suka ngelantur nggak jelas. Lalu mereka pun makan malam bersama. Bilqis dan Sultan berkata kepada ibu supaya bisa tinggal di rumah ini selama seminggu. Karena dengan begitu, ibu tidak akan tahu bahwa di kampung sana rumahnya akan dilelang. Pada saat Sultan memeriksa saham di aplikasi, ternyata saham Boskiu yang kemarin diblokir sekarang sudah bisa dibuka. Dan saat dicairkan, ternyata berhasil. Dan uang yang dihasilkan dari saham sekarang sudah mencapai 96 juta. Saat itu juga Sultan mendapat telepon dari Pak Is dan mengatakan bahwa barang-barang yang ada di rumah sudah dikosongkan oleh bank dan sekarang dititip di rumah Pak Is. Lalu Bu Wanda berkata bahwa Sultan hanya punya waktu 10 hari untuk membayar semua hutangnya. Kalau tidak, rumahnya akan segera dilelang. Sultan dan Bilqis pun kebingungan karena mereka harus mendapatkan uang sebanyak 300 juta dalam waktu kurang dari 10 hari. Mereka lalu menemui Evan kembali dan meminta saran bagaimana caranya bisa mendapatkan uang sebanyak 300 juta dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Evan memberikan jalan bagaimana mereka bisa mendapatkan uang itu, yaitu dengan cara mencari informasi tentang perdagangan saham secara akurat. Dan itu hanya bisa didapatkan dari orang penting yang bernama Pak Robert Winoto, seorang investor kawakan yang dimana dia bisa memprediksi saham yang bakal naik atau turun dengan akurat sampai 100%. Kebetulan Pak Robert Winoto akan mengadakan pertemuan dengan para jutawan dan ayahnya Evan adalah salah satu anggotanya. Evan pun lalu membantu mempersiapkan perlengkapan untuk mengikuti pertemuan itu di mana Sultan dan Bilqis diberi pakaian bagus dan dipinjami mobil mewah. Sebelum berangkat ke pertemuan, Evan sempat ngobrol dengan Bilqis dan mengutarakan niatnya akan meminang Bilqis dan memperkenalkannya ke orang tuanya Evan. Namun Bilqis menjelaskan kepada Evan bahwa hubungan mereka tidak mungkin sampai ke pernikahan. Bilqis salah faham tentang ta'aruf, dikiranya hanya pertemuan keluarga saja. Tentu saja Evan dibuat kecewa dengan penjelasan Bilqis. Musnah harapannya untuk bisa menikahi Bilqis. Karena perasaannya sudah hancur, kemudian Evan menemui ibu Bilqis dan menjelaskan bahwa rumah yang ditinggalinya saat itu adalah miliknya, bukan kepunyaan Sultan. Dan sebenarnya Sultan adalah hanya pengangguran yang tinggal di kontrakan kecil. Dan Evan juga membocorkan bahwa Bilqis pernah bekerja di panti pijat plus-plus dan juga nyambi menjadi pacar sewaan. Yang lebih parahnya lagi, Evan bilang bahwa rumah si ibu di Sukabumi sana sebentar lagi akan dilelang karena hutang sebesar 300 juta belum dibayar. Mendengar semua apa yang dikatakan Evan membuat ibu langsung syok dan kecewa. Sementara itu, Sultan dan Bilqis tengah menghadiri acara para milioner.
Tanpa basa-basi, Sultan langsung menghampiri Pak Robert Winoto yang saat itu sedang duduk santai di ruangan khusus. Sultan memperkenalkan diri bahwa dia adalah salah satu anggota dari para milioner tersebut. Kedatangan Sultan membuat Pak Robert merasa terganggu. Kemudian Bilqis masuk menyusul Sultan menghampiri Pak Robert Winoto dan mengajak mereka berselfie. Di saat Pak Robert sedang lengah karena dipaksa untuk berfoto, di sana Bilqis memasukkan obat tidur ke dalam minuman milik Pak Robert. Di saat Pak Robert menceramahi Sultan dan Bilqis, karena mengetahui niat mereka hanya ingin bertanya tentang kondisi pasar saham, tiba-tiba Pak Robert tertidur karena reaksi obat bius yang Bilqis masukkan. Lalu Bilqis langsung mengambil HP-nya Pak Robert dan mencari informasi saham mana yang menjadi prioritas Pak Robert Winoto unggulkan. Sedangkan Sultan di luar berpidato kepada tamu-tamu undangan untuk mengalihkan agar Bilqis bisa melancarkan aksinya dengan mulus. Setelah aksi mereka berhasil, lalu dengan segera mereka meninggalkan tempat itu. Dengan bermodalkan informasi yang didapat dari HP-nya Pak Robert Winoto, Sultan dan Bilqis membuka aplikasi saham dan membeli saham yang menjadi prioritas Pak Robert Winoto. Mereka pun kembali ke rumah Evan untuk bertemu dengan ibunya. Tapi mereka terkejut karena ibu mereka dan Aji berada di pinggir jalan dengan semua barang-barangnya. Ibu pun berkata kepada Sultan agar membawanya ke kontrakannya, karena ibu sudah mengetahui bahwa rumah besar itu adalah milik Evan yang sudah membocorkan semuanya. Sesampainya di kontrakan, ibu bertanya kepada Sultan, kenapa begitu teganya dia membohongi ibu. Bilqis pun menghampiri Sultan dan menyalahkan Sultan karena selama ini dia hidup miskin selama berada di kota. Mereka berdua pun ribut saling adu mulut. Apalagi tiba-tiba ketika Sultan memeriksa HP untuk melihat saham yang dibelinya, nilainya tiba-tiba anjlok. Sultan pun menjadi stres. Ditemani oleh ucup, Sultan berkeluh kesah tentang kehidupannya yang selalu bernasib naas. Ucup pun memberi saran kepada Sultan supaya menjalani kehidupan yang baik tanpa harus membohongi orang lain, itu adalah kuncinya. Besok harinya ketika Ibu Aji dan Bilqis sedang bersiap-siap berjualan nasi bungkus di depan kontrakan, tiba-tiba datang dua orang suruhan Pak Robert yang akan menangkap Bilqis dan Sultan, karena membuat telah membius Pak Robert sampai tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Sultan datang dan menyerahkan diri, lalu mengaku hanya dialah yang bersalah tanpa melibatkan Bilqis. Sultan pun langsung dibawa oleh mereka dan berpesan kepada Bilqis supaya menjaga ibu dan Aji di rumah. Akhirnya Sultan pun harus mendekam di dalam penjara. Terlihat Bilqis sedang membesuk Sultan dan meminta maaf karena dia selalu menyalahkan Sultan. Di saat percakapan mereka, Sultan mencoba memeriksa HP-nya untuk melihat sahamnya yang telah anjlok beberapa waktu lalu. Tidak disangka-sangka ternyata sahamnya itu melejit naik menjadi 405 juta rupiah. Melihat hal itu mereka pun kegirangan karena mempunyai banyak uang lagi. Lalu Bilqis mencoba menghubungi Bu Wanda dan meminta agar rumahnya jangan dilelang karena uang untuk membayar hutang sudah tersedia. Namun karena sudah terlambat, proses lelang akan terus berlanjut dan akan dilelang pada besok harinya. Sultan pun menyuruh Bilqis agar kembali ke Sukabumi dan mengikuti lelang supaya rumahnya bisa kembali lagi ditempati oleh keluarga. Setelah membayar hutang kepada rentenir sebanyak 60 juta, Bilqis bersiap-siap akan pergi. Bilqis tidak sengaja bilang kepada ibunya bahwa Sultan saat ini berada di penjara. Tentu saja ibu menjadi syok. Untung saja ibu bisa tenang, sehingga penyakit jantungnya tidak kambuh. Sementara itu Bilqis sedang mengikuti lelang rumahnya dan menawar dengan semua uangnya sebanyak 345 juta. Di penjara,
ibu menemui Sultan dengan perasaan yang sedih. Lalu ibu bertanya berapa denda yang harus dibayarkan untuk menebus Sultan agar bisa keluar dari penjara. Dan Sultan pun berkata kepada ibu bahwa dia harus mengeluarkan uang sebanyak 350 juta. Tak lama kemudian, Bilqis datang dan menangis karena gagal mengikuti lelang untuk membeli rumahnya kembali. Ibu pun menenangkan mereka agar mengikhlaskan atas kehilangan rumah mereka. Karena rumah yang sebenarnya adalah seluruh keluarga bisa berkumpul, itu sudah lebih dari cukup. Lalu ibu menyarankan agar uang tersebut dipakai untuk menebus Sultan dari penjara. Tapi Sultan menolak karena uang itu lebih berguna apabila dipakai untuk modal usaha dan dikelola oleh Bilqis. Dan sisanya bisa dipakai untuk biaya kuliah Aji. Karena menurut Sultan ini adalah jalan satu-satunya yang terbaik. Keesokan harinya, sipir penjara membangunkan Sultan dan langsung membebaskan Sultan dari penjara. Yang ternyata, ibu dan Bilqis sepakat untuk menebus Sultan untuk keluar dari penjara. Karena menurut ibu yang bisa menjadi kepala keluarga hanyalah Sultan, dan ibu meyakinkan Sultan bahwa dia bisa menjadi sukses ke depannya. Di akhir cerita, terlihat Sultan sedang melamar pekerjaan di perusahaan investasi saham, dan saat diwawancara, Sultan disuruh untuk menerangkan tentang apa itu saham, obligasi, dan reksadana. Karena waktu bersama Evan Sultan mendapatkan banyak ilmu tentang saham, maka Sultan bisa menjelaskan semuanya dengan mudah dengan perumpamaan ayam sebagai objeknya. Dan itu membuat HRD merasa kagum karena Sultan bisa menjelaskan semuanya dengan cara yang mudah untuk dimengerti. Dan Sultan pun diterima bekerja di perusahaan tersebut. Dan film pun tamat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya yang pastinya lebih seru.